Pernahkah Anda membayangkan bahwa hanya karena satu potong buah yang tampaknya sehat, Anda bisa terbangun di pagi hari dengan mulut yang sulit berbicara, tangan yang tidak bisa digerakkan, atau kepala yang terasa ringan seperti mau jatuh? Jika Anda berusia di atas 60 tahun, tolong dengarkan baik-baik. Ini bukan cerita menakutkan. Ini kenyataan yang terlalu sering saya temui di ruang gawat darurat. Pasien yang datang dengan wajah miring, suara tidak jelas, atau kehilangan keseimbangan. Dan setelah ditelusuri, penyebabnya bukan rokok, bukan makanan cepat saji, melainkan buah. Ya, buah yang katanya sehat. Nama saya Dr. Ayu Prameswari. Saya adalah dokter spesialis gizi asal Indonesia yang telah bekerja lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat, menangani pasien usia lanjut di berbagai panti jompo dan rumah sakit. Dan saya ingin berbagi dengan Anda satu kenyataan penting. Tidak semua buah itu aman dikonsumsi begitu saja oleh orang yang sudah lanjut usia. Terutama jika dikonsumsi di waktu yang salah, dalam jumlah yang berlebihan, atau bersamaan dengan obat-obatan. Apakah Anda pernah merasa kaki terasa berat setelah sarapan? Atau kepala mendadak pusing setelah makan malam dengan sepiring buah manis? Itu bukan semata-mata karena faktor usia. Bisa jadi, itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda sedang kewalahan memproses gula, asam, atau zat-zat tertentu yang terdapat dalam buah yang selama ini Anda anggap menyehatkan. Hari ini, saya akan membagikan 6 jenis buah yang sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tapi diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke dan gangguan jantung pada lansia. Ini bukan sekadar pendapat pribadi, tapi berdasarkan penelitian ilmiah dari jurnal kedokteran, serta pengalaman saya selama bertahun-tahun menangani kasus serupa. Contohnya, beberapa buah ini terbukti bisa meningkatkan tekanan darah secara drastis dalam waktu kurang dari 2 jam, atau memperlambat metabolisme obat-obatan penting seperti pengencer darah dan statin. Bahkan ada satu jenis buah yang bisa membuat darah Anda terlalu kental di malam hari, memicu pembentukan gumpalan yang mengancam nyawa. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena di bagian terakhir, saya akan berikan panduan 6 langkah mudah agar Anda tetap bisa menikmati buah dengan aman, tanpa harus khawatir akan efek samping yang tersembunyi. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana? Tulis di kolom komentar. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa pusing di pagi hari tanpa sebab yang jelas. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Vitalitas Bahagia, aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan orang-orang tercinta. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak lagi merespons gula dengan cara yang sama seperti saat muda. Sistem insulin melambat, pembuluh darah melemah, dan hati tidak seefisien dulu. Akibatnya, buah-buahan yang tinggi gula alami, meskipun tampaknya sehat, dapat memicu lonjakan gula darah yang cepat. Lonjakan ini bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga memperberat kerja jantung dan memicu kerusakan mikroskopis di pembuluh darah otak. Dalam kelompok ini, ada 3 jenis buah yang sering dianggap aman, namun justru perlu diwaspadai oleh lansia jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Anggur, manis di lidah, berisiko di pembuluh darah. Anggur sering dipandang sebagai buah mewah yang sehat. Ukurannya kecil, warnanya cantik, dan rasanya manis menyegarkan. Banyak lansia menjadikannya camilan favorit saat membaca, bersantai, atau berkumpul bersama cucu. Tapi apa yang tampak sederhana itu justru bisa menjadi jebakan diam-diam bagi kesehatan otak dan jantung Anda. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa anggur, terutama jenis tanpa biji, yang dijual di pasar swalayan, mengandung kadar gula yang sangat tinggi dalam bentuk glukosa dan fruktosa. Saat Anda memakannya segenggam, terutama di pagi hari saat perut kosong, gula tersebut langsung diserap tubuh dengan sangat cepat. Akibatnya,
kadar gula darah melonjak secara tiba-tiba. Masalahnya, setelah usia 60 tahun, respons insulin tubuh cenderung melambat. Pembuluh darah pun menjadi lebih rapuh dan mudah meradang. Lonjakan gula darah yang cepat dapat menyebabkan peradangan kecil di dinding pembuluh darah, yang akhirnya memicu tubuh membentuk gumpalan darah sebagai reaksi perlindungan. Gumpalan kecil ini mungkin tidak terasa hari ini, tapi bisa terus bertambah dan suatu hari menyumbat aliran darah ke otak. Saya teringat kasus Ibu Sulastri, seorang pensiunan guru tari dari Yogyakarta, berusia 78 tahun. Beliau memiliki kebiasaan makan 2 cangkir anggur merah setiap pagi. Suatu hari saat sedang menulis catatan harian, beliau kesulitan menggerakkan jari dan kehilangan keseimbangan. Hasil CT scan menunjukkan serangan stroke iskemik ringan. Gula darahnya melonjak dan dokter menemukan tanda-tanda peradangan kronis pada pembuluh darah otaknya. Jadi, apakah Anda harus berhenti makan anggur? Tidak. Tapi bijaksanalah. Hindari makan anggur saat perut kosong. Batasi porsinya menjadi segenggam kecil saja. Dan padukan dengan sumber lemak sehat seperti keju atau kacang almond untuk memperlambat penyerapan gula. Dan yang terpenting, hindari makan anggur di malam hari. Tubuh Anda butuh kestabilan, bukan kejutan. Pisang matang, lembut di mulut, menyusahkan bagi metabolisme lansia. Pisang telah menjadi bagian dari sarapan masyarakat Indonesia sejak kecil. Mudah dicerna, rasanya manis alami, dan terlihat aman bagi semua usia. Namun, seiring bertambahnya usia, apa yang tampak aman bisa berubah menjadi pemicu masalah tersembunyi. Pisang yang terlalu matang mengalami perubahan kimiawi. Pati yang tadinya kompleks terurai menjadi gula sederhana. Itu sebabnya rasanya semakin manis. Tapi rasa manis itu menyimpan bahaya. Terutama bagi lansia yang tubuhnya tidak lagi mampu mengatur kadar gula dan kalium dengan efisien. Setelah usia 60 tahun, kemampuan ginjal menurun, sensitivitas insulin melemah, dan pembuluh darah cenderung lebih kaku. Pisang matang dengan indeks glikemik yang tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Bukan hanya itu, kandungan kaliumnya yang tinggi juga bisa memengaruhi irama jantung jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat perut kosong. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Ridwan, pensiunan guru olahraga dari Bandung, berusia 76 tahun. Beliau memiliki kebiasaan makan 2 pisang matang setiap pagi sebelum jalan pagi. Suatu hari beliau merasa pusing dan kesulitan berbicara setelah bangun tidur. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis stroke ringan. Tekanan darahnya melonjak dan kadar kaliumnya melebihi batas aman. Apakah pisang berbahaya? Tidak, tapi cara kita mengonsumsinya perlu disesuaikan. Untuk lansia, lebih aman memilih pisang yang masih sedikit hijau, berukuran kecil dan dikonsumsi setelah minum air putih atau disandingkan dengan sedikit protein seperti tahu kukus atau yogurt tawar. Hindari memakannya dalam keadaan perut kosong, terutama di pagi hari. Dengan cara itu, Anda tetap bisa menikmati manfaatnya tanpa menambah beban metabolisme tubuh yang sudah menua. Mangga. Manisnya menggoda. Dampaknya tak terduga. Siapa yang tidak tergoda oleh manis dan harumnya mangga matang? Dagingnya lembut, warnanya cerah, dan rasanya mengingatkan pada masa kecil di desa. Namun, di balik kenangan manis itu, mangga menyimpan tantangan besar bagi tubuh yang telah melewati usia 60 tahun. 1 cangkir mangga matang bisa mengandung hingga 45 gram gula alami. Itu lebih banyak dari kandungan gula dalam 1 donat ukuran sedang. Gula dalam bentuk alami tetaplah gula, dan ketika dikonsumsi oleh tubuh lansia yang respons insulinnya sudah melambat, hasilnya bisa sangat berisiko. Kelebihan gula dapat memicu lonjakan glukosa darah yang tajam, memperberat kerja pankreas, dan menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah. Untuk lansia yang pembuluh darahnya sudah menua dan menyempit, kondisi ini bisa memicu pembentukan gumpalan darah yang meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Bukan hanya kadar gula yang jadi perhatian. Mangga juga mengandung senyawa bernama mangiferin yang dapat memengaruhi cara hati memetabolisme obat, terutama obat tekanan darah, kolesterol,
dan pengencer darah. Ketika senyawa ini menghambat sistem enzim di hati, obat-obatan dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan efek samping tanpa disadari. Saya teringat kisah Ibu Nuraini, 79 tahun, seorang pensiunan penjahit dari Semarang. Ia mengganti camilan sore dengan irisan mangga manis setiap hari. Setelah beberapa minggu, ia mulai sering merasa lemas dan pusing. Tes darah menunjukkan bahwa kadar obat jantungnya melebihi batas normal meski dosisnya tidak berubah. Saran saya, jika Anda menyukai mangga, nikmatilah beberapa potong kecil saja di siang hari dan selalu padukan dengan protein seperti kacang atau keju untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari mangga kering dan jangan pernah mengonsumsinya sebelum tidur. Manisnya mangga boleh dinikmati, asalkan tidak mengorbankan stabilitas tubuh Anda. Banyak orang lanjut usia rutin mengonsumsi obat jantung, tekanan darah, atau kolesterol. Namun, mereka tidak menyadari bahwa beberapa jenis buah yang tampaknya sehat dapat mengganggu cara tubuh memproses obat tersebut. Buah-buahan tertentu mengandung senyawa alami yang menghambat enzim hati, sehingga obat tidak terurai dengan benar. Akibatnya, kadar obat menumpuk di dalam darah dan menimbulkan efek samping yang berbahaya, seperti tekanan darah terlalu rendah atau irama jantung tidak stabil. Dalam bagian ini, kita akan bahas 3 jenis buah yang paling sering menyebabkan gangguan metabolisme obat, khususnya pada lansia. Jeruk. Segar di pagi hari, tapi bisa mengacaukan obat Anda. Segelas jus jeruk di pagi hari terdengar seperti awal yang sehat. Rasanya asam manis, penuh vitamin C, dan memberikan kesan menyegarkan. Tapi bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat-obatan jantung atau tekanan darah, rutinitas sederhana ini bisa menimbulkan konsekuensi serius. Buah jeruk, terutama jenis jeruk Bali dan jeruk Seville, mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme berbagai jenis obat. Ketika enzim ini terhambat, tubuh tidak bisa memecah obat dengan normal. Akibatnya, kadar obat dalam darah bisa meningkat hingga tingkat yang berbahaya. Saya masih ingat Pak Slamet, 78 tahun, seorang pensiunan supir bus dari Surakarta. Setiap pagi, beliau meminum jus jeruk bersama obat statin dan pengencer darahnya. Setelah beberapa minggu, beliau sering merasa pusing dan pada suatu pagi jatuh saat bangun dari tempat tidur. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar obat dalam tubuhnya melonjak tinggi, meskipun dosis tidak berubah. Ternyata kombinasi jus jeruk dan obat menjadi pemicu tersembunyi yang memperparah kondisi kesehatannya. Untuk lansia, terutama yang menggunakan obat jantung, disarankan untuk membatasi konsumsi jus jeruk. Jika ingin rasa segar, gunakan irisan lemon atau jeruk nipis dalam air hangat. Interaksinya jauh lebih rendah dan tetap memberi sensasi alami yang menyegarkan tanpa risiko tersembunyi. Mangga dan enzim hati. Kombinasi yang perlu diwaspadai oleh lansia. Selain rasa manisnya yang memikat, mangga juga mengandung senyawa aktif bernama manggiferin. Senyawa ini dikenal memiliki efek antioksidan, tetapi pada lansia yang sedang menjalani pengobatan rutin, manggiferin bisa berdampak sebaliknya. Terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, aritmia jantung, atau kolesterol. Manggiferin dapat menghambat kerja enzim hati yang disebut sitokrom P450. Enzim ini berperan penting dalam memetabolisme berbagai obat, termasuk statin, beta blocker, dan antikoagulan. Bila aktivitas enzim ini terganggu, maka obat akan tertahan lebih lama di dalam tubuh dan berisiko menumpuk hingga kadar yang tidak aman. Kasus seperti ini pernah saya tangani pada Ibu Sri Wahyuni, seorang pensiunan dosen dari Malang berusia 80 tahun. Beliau rutin makan potongan mangga setiap sore sebagai pengganti camilan manis. Setelah beberapa minggu, tekanan darahnya menurun drastis dan jantungnya terasa berdebar. Pemeriksaan menunjukkan kadar obat pengencer darahnya terlalu tinggi. Padahal, ia tidak pernah menambah dosis.
Kombinasi mangga dan obat ternyata membuat sistem detoksifikasi hati tidak bekerja maksimal. Bagi lansia, saran terbaik adalah membatasi konsumsi mangga, terutama jika sedang menjalani pengobatan. Konsultasikan dengan dokter bila Anda rutin makan buah ini. Dan jika tetap ingin menikmatinya, pilih waktu siang hari dan padukan dengan sumber protein untuk menyeimbangkan efeknya terhadap tubuh. Jeruk Bali. Segar dan wangi, tapi bisa mengacaukan keseimbangan obat. Jeruk Bali, dengan rasa asam segarnya dan aroma khas yang kuat, sering dianggap sebagai pilihan buah sehat untuk diet. Namun, bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat, terutama obat tekanan darah dan kolesterol, jeruk Bali bisa menjadi masalah tersembunyi. Seperti halnya jeruk biasa, jeruk Bali mengandung senyawa furanokumarin. Senyawa ini dapat menghambat enzim di hati yang berfungsi memecah obat-obatan tertentu. Ketika enzim ini terganggu, kadar obat dalam tubuh bisa meningkat melebihi batas aman. Efeknya tidak langsung terasa, tapi bisa memicu penurunan tekanan darah mendadak, gangguan irama jantung, bahkan risiko perdarahan otak jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah. Saya pernah merawat Pak Hasan, 77 tahun, yang suka makan irisan jeruk Bali setiap malam setelah makan. Beliau juga rutin minum obat statin dan antikoagulan. Dalam 1 bulan, beliau mengalami pusing berkepanjangan dan memar di kulit tanpa sebab jelas. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah interaksi jeruk Bali dengan obat yang dikonsumsinya. Jika Anda menyukai jeruk Bali, nikmatilah dalam jumlah kecil dan jauhkan waktunya dari konsumsi obat. Pilih jarak minimal 2 jam. Atau lebih aman lagi, konsultasikan dengan dokter Anda. Dalam usia lanjut, keseimbangan tubuh sangat mudah terganggu oleh kombinasi kecil yang tampaknya sepele. Saat malam tiba, tubuh manusia memasuki fase pemulihan. Organ-organ melambat, tekanan darah menurun, dan darah mengalir lebih pelan. Dalam kondisi ini, kestabilan cairan tubuh menjadi sangat penting. Namun, ada beberapa jenis buah yang justru dapat mengganggu keseimbangan ini. Bukan karena racun atau pengawet, melainkan karena efeknya terhadap cairan tubuh dan pembuluh darah. Buah-buahan tertentu memiliki sifat diuretik alami, artinya mendorong tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Jika dikonsumsi di malam hari, terutama setelah mengonsumsi obat tekanan darah atau pil air, buah-buahan ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan secara perlahan selama tidur. Hasilnya, saat bangun pagi, darah menjadi lebih kental, alirannya lebih lambat, dan risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat drastis. Ini adalah kondisi ideal bagi terjadinya stroke senyap di pagi hari, jenis stroke yang paling sering menyerang lansia tanpa disadari. Mari kita bahas 3 jenis buah yang sering dianggap aman, tetapi perlu diperhatikan jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Semangka, menyegarkan, tapi bisa menyesatkan. Semangka adalah buah musim panas yang sangat populer. Kandungannya yang lebih dari 90% air membuatnya terasa seperti pilihan sehat untuk menjaga hidrasi. Namun, justru karena kandungan air dan sifat diuretiknya, itulah semangka dapat menjadi masalah jika dimakan pada waktu yang salah. Saya ingat kisah Pak Arifin, usia 81 tahun, pensiunan petani dari Blitar. Setiap malam, setelah makan malam, beliau biasa makan 3 potong besar semangka sambil menonton televisi. Ia merasa segar dan tidur lebih nyenyak. Namun, pada suatu pagi, ia merasa kepalanya ringan dan pingsan di kamar mandi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beliau mengalami dehidrasi ringan dan darahnya mengental selama malam. Tekanan darah sangat rendah dan scan menunjukkan tanda-tanda stroke ringan. Semangka tidak berbahaya, tapi waktu konsumsinya penting. Untuk lansia, lebih baik makan semangka di pagi atau siang hari. Jika Anda sedang minum obat diuretik atau tekanan darah, kombinasikan semangka dengan air kelapa atau sedikit garam mineral agar keseimbangan cairan tetap terjaga. Hindari makan semangka setelah pukul 8 malam.
Nanas. Asam dan enzimatik, kombinasi yang perlu diwaspadai. Nanas mengandung bromelin, enzim alami yang dapat membantu pencernaan. Namun pada lansia, terutama yang sedang menggunakan obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, bromelin bisa memperkuat efek pengenceran darah secara berlebihan. Hasilnya, risiko perdarahan dalam, termasuk perdarahan otak, menjadi lebih tinggi. Selain itu, nanas juga memiliki kadar gula dan asam cukup tinggi. Jika dikonsumsi malam hari, asam dari nanas dapat memicu refluks asam lambung saat tidur. Refluks ini kadang tidak terasa, tapi bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen secara perlahan saat tidur. Otak yang kekurangan oksigen dalam waktu panjang rentan mengalami gangguan pembuluh darah, termasuk stroke ringan di pagi hari. Saya pernah menangani Ibu Lestari, 75 tahun, dari Makassar. Beliau mengganti kebiasaan makan camilan manis malam dengan potongan nanas. Ia merasa lebih ringan dan sehat. Tapi suatu malam, beliau terbangun dengan sakit kepala hebat dan bicara mulai pelo. Scan menunjukkan stroke ringan di bagian belakang otak. Laboratorium menunjukkan kadar trombosit yang rendah dan adanya refluks lambung diam-diam. Bagi lansia, saran saya, nikmati nanas di pagi hari dan dalam porsi kecil. Jangan konsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, kecuali mendapat izin dokter. Hindari makan nanas menjelang tidur, pepaya terlalu matang. Efeknya ringan, tapi tidak boleh diabaikan. Pepaya dikenal sebagai buah yang baik untuk pencernaan. Namun, pepaya yang terlalu matang memiliki efek laksatif ringan. Untuk lansia yang menggunakan obat diuretik atau memiliki riwayat dehidrasi, konsumsi pepaya berlebih bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh, terutama jika dikonsumsi malam hari. Ibu Minah, 76 tahun, dari Banyuwangi, mengeluh lemas dan kram otot saat bangun tidur. Setelah ditelusuri, ia terbiasa makan setengah buah pepaya matang setiap malam setelah minum obat tekanan darah. Kombinasi ini mempercepat pengeluaran cairan tubuh dan menyebabkan darahnya mengental saat tidur. Untuk tes tetap aman, pilih pepaya yang tidak terlalu matang dan makanlah di siang hari. Hindari mengonsumsinya bersama obat diuretik atau saat perut sedang kosong. Buah memang sumber vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting. Namun bagi tubuh lansia, cara mengonsumsi buah tidak bisa disamakan dengan masa muda. Sistem metabolisme melambat, sensitivitas terhadap gula dan cairan berubah, serta obat-obatan bisa berinteraksi dengan senyawa alami dari buah. Agar tetap aman dan sehat, berikut 6 prinsip penting dalam mengonsumsi buah bagi lansia. Pertama, hindari makan buah saat perut kosong. Kedua, jangan mengonsumsi buah bersamaan dengan obat. Beri jarak minimal 2 jam. Ketiga, batasi konsumsi buah di malam hari, terutama setelah pukul 8 malam. Keempat, padukan buah dengan protein atau lemak sehat seperti kacang, yogurt tanpa gula, atau keju. Kelima, pilih buah dengan kadar gula rendah dan serat tinggi seperti apel, jambu biji, atau stroberi. Keenam, selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker jika Anda sedang mengonsumsi obat rutin. Dengan mengikuti panduan sederhana ini, Anda tidak perlu menghindari buah sama sekali. Anda hanya perlu menyesuaikan cara dan waktu konsumsinya agar sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati manfaat buah tanpa risiko tersembunyi. Saya telah menghabiskan lebih dari 25 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai tempat, dari rumah sakit besar hingga desa-desa kecil. Dan satu pelajaran penting yang selalu saya tekankan adalah, tubuh kita berubah seiring waktu, maka cara kita makan pun harus ikut berubah. Buah-buahan tetaplah anugerah dari alam, tetapi jika dikonsumsi tanpa pengetahuan, ia bisa menjadi bumerang bagi kesehatan, terutama di usia di atas 60 tahun. Saya tidak ingin Anda takut makan buah. Yang saya harapkan adalah Anda mulai lebih sadar, lebih bijak, dan lebih mencintai tubuh Anda. Hari ini mungkin Anda menonton video ini dari ruang keluarga, dari kamar tidur, atau bahkan sambil menunggu cucu pulang sekolah. Tapi dimanapun Anda berada, satu hal pasti, Anda masih punya waktu untuk merawat diri
Dan setiap keputusan kecil bisa membuat perbedaan besar. Jika video ini membuka wawasan Anda, silakan tulis di komentar. Saya siap berubah. Bagikan video ini kepada teman-teman seumuran Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Vitalitas Bahagia, agar setiap pekan Anda selalu mendapatkan informasi yang bisa membantu menjaga otak, jantung, dan semangat hidup Anda tetap menyala.